Jangan sampai di dalam amal ibadah kita ini Bapak Ibu ya hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar menjadi tahunan, musiman karena bulan Ramadan. Puasa karena bulan Ramadan tuh niat seperti itu belum sempurna tuh Bapak Ibu. Berpuasa itu bukan karena bulan Ramadan Bapak Ibu. Ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab kemarin, di setiap kali selesai salat 5 waktu kita meminta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan dosa, bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan setiap detik, setiap menit, setiap saat yang berlalu di hari-hari Ramadan, siang ataupun malamnya, itu adalah masa-masa atau waktu-waktu yang sangat-sangat bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun jangan kita putus berdoa, selalu dan senantiasa kita berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita dapat memaksimalkan amal ibadah kita di bulan suci yang mulia ini sebulan penuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat, adapun pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, tema yang akan saya bahas yaitu tentang fi fadli syahri Ramadan, tentang kemuliaan, keutamaan bulan suci Ramadan al-Mubarak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183. Barangkali Bapak Ibu semuanya sudah hafal ayat ini karena sering dibacakan, disampaikan oleh para alim ulama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, lihat pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan harfun nida, yakni huruf nida, huruf yang digunakan untuk menghimbau, untuk memanggil ya. Ya artinya wahai. Allah menghimbau. Siapa yang Allah himbau? Siapa yang Allah panggil? Amanu, orang-orang yang beriman. Maka dipastikan orang-orang yang menyahut panggilan Allah ini dengan melaksanakan puasa Ramadan ya, yang difardukan ke atasnya, maka sudah dipastikan kata para alim ulama mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan fala yajibu shaumu 'alal kafir. Bahkan dikatakan tidak diwajibkan berpuasa itu di atas orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir ya. Maka jikalau dia tetap berpuasa, apakah hukumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wala yasihu minhu in atabihi. Tak sah hukumnya jikalau dia melakukan puasa, karena himbauan ini untuk orang-orang yang beriman ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun wa iza aslamal kafirul asli, tetapi apabila yang kafir asli tadi dia muallaf, memeluk Islam, maka dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fala yalzamuhu qada'u ma fatahu minas siyamil wajibi zamana kufrihi. Maka tidak ada qada baginya, ya, tentang puasa Ramadan yang pernah ia tinggalkan selama di masa-masa kafirnya itu. Ghairul murtad, kecuali orang-orang Islam yang murtad, ya. Orang-orang Islam yang murtad berarti awalnya Islam, kemudian dia keluar daripada Islam menjadi kafir. Selama mana dia meninggalkan puasa Ramadan, ya, umpamanya dia murtad selama 3 tahun berarti 3 kali Ramadan, ya. Selama 4 tahun berarti 4 kali Ramadan, ya. Maka selama itulah dia wajib mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang Muslim, yang Islam sejak lahir kita, ya, maka dikatakan setiap puasa yang pernah kita tinggalkan, yakni puasa Ramadan, ya, yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja, ini dulu yang kita bahas, dengan sengaja, tanpa adanya keuzuran sedikit pun, maka wajib qadha. Sejak kapan itu? Dihitung sejak daripada awal baligh, dari awal baligh, sama dengan solat yang 5 waktu itu Bapak Ibu, ya. Tetapi adapun kaum hawa, ibu-ibu ini khusus, ya. Ketika dia meninggalkan puasa Ramadan itu dikarenakan haidnya, maka dia tetap wajib mengqadha di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Ataupun kalau masalah salat, jika dia meninggalkan salat dikarenakan haid, nah ini rukhsah, keringanan dari Allah. Kalau meninggalkan puasa dikarenakan haid, ini untuk kaum ibu, ya, wanita, tak perlu diqadha, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, tak perlu diqadha. Itu sudah menjadi rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa, meninggalkan puasa dikarenakan haid, itu tetap wajib diqadha di hari yang lain. Kemudian wanita yang hamil, mengandung, ya, tak wajib berpuasa kalau dia khawatir janinnya melemah, kalau dia khawatir nanti janinnya tak sehat, ya, maka boleh dia tak berpuasa, tapi nanti diqadha di hari yang lain, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wanita yang menyusui, jikalau dia khawatir, ya, karena dia menyusui bayinya itu badannya menjadi lemah, maka boleh dia tak berpuasa, tapi nanti diqadha di hari yang lain, seperti itu, ya. Kemudian bagi orang yang tua renta, ya, memang tak sanggup dia berpuasa itu, dan tak sanggup juga mengqadhanya di hari-hari yang lain setelah Ramadan itu, maka hukumnya cukup membayar fidyah saja. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat tadi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, difardukan, ya, diwajibkan, alaikumus siyam, di atas kalian itu berpuasa, yakni siyam Ramadan, puasa Ramadan maksudnya ini, ya, diwajibkan ke atas kalian. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata-kata kutiba, diwajibkan di sini, kata para alim ulama kita, semestinya lah bagi seseorang yang beriman itu berpuasa di bulan Ramadan ini, atau di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semestinya lah meyakini di dalam hatinya bahwasanya ibadah yang dia laksanakan itu adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar melepaskan yang fardu, sekedar melepaskan tuntutan, ya, sekedar menjadi kebiasaan, adat, tradisi, tahunan, musiman. Mesti kita meyakini di dalam ibadah puasa kita ini, khususnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya,
Kita berpuasa dikarenakan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kutiba itu Bapak Ibu. Maka di dalam hal ini Rasulullah menjelaskan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan. Seperti apa penjelasannya Bapak Ibu? Berpuasa dengan keimanan itu. Para ulama menjelaskan, seseorang di dalam melaksanakan puasa, khususnya bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ya, yang diwajibkan ke atasnya, dia mesti meyakini bahwasanya puasa yang dia lakukan itu adalah syariat Allah, perintah Allah. Ya. Jangan sampai di dalam amal ibadah kita ini Bapak Ibu, ya, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar menjadi tahunan, musiman karena bulan Ramadan. Puasa karena bulan Ramadan tuh niat seperti itu belum sempurna tuh Bapak Ibu. Berpuasa itu bukan karena bulan Ramadan Bapak Ibu, ya. Tapi dengan meyakini bahwasanya itu adalah perintah Allah, disyariatkan oleh Allah. Itu makna kutiba itu di dalam tafsir para ulama itu Bapak Ibu. Kutiba itu ya. Maka Rasulullah menegaskan di sini, sesiapa yang berpuasa dengan keimanan, meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan dengan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan ihtisab yaitu berpuasa dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi memaknainya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barulah Allah itu mengampunkan dosa-dosanya yang taqaddam, yang telah lalu. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat dikatakan wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosanya yang akan datang. Dosa yang telah lalu kita maklum Bapak Ibu, ya, dosa yang telah lalu kita sudah maklum, yang sudah kita kerjakan, ya, itu diampunkan oleh Allah. Tapi ingat, digaris bawahi, minas saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil-kecil saja. Dosa-dosa besar tidak terhapuskan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, dosa-dosa besar tidak terhapuskan dengan berpuasa di bulan Ramadan atau dengan kelebihan-kelebihan berwudu. Keutamaan berwudu itu kan ketika kita membasuh muka, rontok semuanya dosa yang dilihat oleh mata dan seterusnya. Ketika kita membasuh tangan, ya, luntur, rontok semuanya dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Tapi itu semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali dengan bertaubat semata-mata kepada Allah, taubatan nasuha. Jika dosanya bersangkut paut dengan dosa kepada sesamanya, kepada hakul Adam, maka wajiblah hukumnya dia meminta maaf, meminta ridha, meminta ikhlas. Itu Bapak Ibu. Ini yang ditambahkan oleh Imam An-Nawawi, ya, di dalam syarat taubat ini Bapak Ibu. Syarat taubat itu ada 3 saja. Tapi kalau berhubungan dosa kepada sesama, ya, kepada hakul Adam, hak manusia, ditambahkan oleh Imam Nawawi 1 lagi. Istihlalu li sahibihi, meminta halal kepada orangnya, meminta maaf, meminta ikhlas. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ta'akhkhar, dalam sebuah riwayat juga dikatakan dan dosa-dosanya yang akan datang. Seperti apa kalau Allah menghapuskan dosa-dosa yang akan datang tuh Bapak Ibu? Sudahkah kita kerjakan? Belum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apakah Allah sudah tahu kita akan mengerjakan itu? Maha tahu, bukan tahu saja, maha tahu, alimun. Allah maha tahu. Kita ini hanya berikhtiar saja Bapak Ibu. Apa yang berlaku ke atas diri kita, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita kokohkan itu di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha untuk selalu melakukan yang baik Bapak Ibu, ya, berikhtiar untuk yang baik-baik. Namun apa yang berlaku ke atas diri kita itu kehendak Allah. Maka jangan kalau tidak keluar dari rumah tadi tidak akan terjadi ini, tidak ada itu Bapak Ibu. Orang yang beriman tidak boleh ngomong seperti itu, ya. Ini kalau aku tidak bawa motor ini tadi tidak akan tabrakan tadi. Oh, tidak ada itu di dalam Islam Bapak Ibu. Ya, rusak akidah kita itu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun seperti apa Allah mengampunkan dosa yang akan datang? Kata para alim ulama, Allah akan melindungi kita, ya, memperisaikan diri kita ini dari melakukan dosa maksiat. Ada saja halangannya Bapak Ibu. Ini orang yang kalau Allah sudah ampunkan dosanya yang akan datang nih Bapak Ibu, ada aja halangannya. Dia mau buat dosa itu ada aja halangannya sampai tak jadi dia buat dosa maksiat itu. Itu tandanya Allah sudah lindungi dirinya dari perbuatan maksiat dosa tersebut. Artinya Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu kalau puasa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tunjuk ajar hukum syariat ahkam Islam yang telah dipaparkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab-kitab fikih mereka di dalam bab as-saum, bab puasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita betul-betul melaksanakan puasa dengan sesuai apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka janji Allah Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, itu janji Allah. Nah, maka sebagian ulama di dalam hal ini Bapak Ibu tidak memaknainya dengan mudah-mudahan lagi Bapak Ibu, karena dia sudah berpuasa dengan sesuai, ya, apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti tuntunan syariat hukum ahkamnya, ya, maka dikatakan la'alla di sini pasti Bapak Ibu, pasti jadi orang yang bertakwa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ya, agar amal ibadah kita, terkhususnya puasa kita di bulan suci Ramadan ini jangan menjadi sia-sia, ya, jangan menjadi tradisi kebiasaan saja, ya. Rasulullah ingatkan itu Bapak Ibu agar kita berhati-hati. Kam min shaimin, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, falaisa lahu min siyamihi, tapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya. Ini diingatkan ini oleh Rasulullah Bapak Ibu. Jangan sembarangan kita, ya. Kam min shaimin, bertanya Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa itu? Laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa-apa dari puasanya, nol Bapak Ibu, kosong, tak dapat apa-apa Bapak Ibu. Illal ju'u wal 'atash, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu mari kita mempelajari, kita betul-betul memahami, bertalaki, cari guru, ya, bagaimana puasa menurut tuntunan syariat Islam itu, ya. Kita tak ada kata terlambat nih Bapak Ibu. Udah sehari berlalu puasa Pak Ustaz, tidak ada kata terlambat untuk belajar nih Bapak Ibu. Dalami, pahami betul-betul fikih berpuasa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang memakruhkan puasa, ya, apa-apa saja yang membatalkan puasa, ya, apa-apa saja yang menjadi sunnah-sunnah ketika kita berpuasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan adanya tuntunan ini puasa kita terjaga, insya Allah makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis sahih menyatakan tentang keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, ya. Bahkan keutamaan bulan suci Ramadan itu sendiri, di mana setiap pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan berkali-kali lipat Bapak Ibu, tak ada ketentuan batasnya, tak ada. Ini di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis daripada jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Dari subuh ini Bapak Ibu sampai masuk zuhur nanti, di antaranya ada pengampunan dosa dari Allah, ada mukaffirat, ada kafarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur ke asar seperti itu, ada pengampunan dosa, mukaffirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari asar ke maghrib ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib ke isya dan seterusnya 5 waktu sehari semalam itu,
Di antara satu waktu ke waktu salat yang lain itu ada mukaffirat, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang secara cuma-cuma, ya, gratis, tidak perlu minta, tidak perlu istighfar Bapak Ibu, ya, tidak perlu istighfar, tidak perlu minta. Allah berikan pengampunan itu secara cuma-cuma. Ini kasih sayang Allah Bapak Ibu, ya. Ini sifat rahim, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang yang beriman itu sangat-sangat penyayang Bapak Ibu. Allah siapkan itu ganjaran-ganjaran pahala pengampunan dosa seperti itu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain juga ada mukaffirat, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang secara cuma-cuma. Tidak perlu kita meminta, tidak perlu kita beristighfar kepada Allah. Allah berikan pengampunan itu, mukaffirat itu, ya. Kemudian lagi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ramadhanu ila ramadhan. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Ramadan yang lalu dan Ramadan di mana kita sudah berada di dalamnya ini Bapak Ibu. Ya, itu ada pengampunan dosa dari Allah mukaffirat cuma-cuma. Tidak perlu kita istighfar, tidak perlu kita minta ampun, diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah katakan ada pantangan ya Bapak Ibu, ada pantangan. Rasulullah SAW katakan iza jatanabal kabair, selagi dia itu mau berpantang. Apa pantangnya? Menjauhi maksiat, dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu maklum, kita ini melakukan semua itu Bapak Ibu, ya. Dan itu yang akan dihapuskan oleh keutamaan-keutamaan tadi itu Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia takkan lagi mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan itu tadi. Dia takkan lagi mendapatkan kasih sayang Allah yang begitu luar biasa itu Bapak Ibu. Nah, apa salah satunya dosa-dosa besar itu Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kitab, ya, nama kitabnya Al-Kabair atau Az-Zawajir, ya, itu kumpulan dosa-dosa besar. Ya, salah satunya ini, ya, orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, ya, qati'ur rahim. Orang-orang yang tak mau bertegur sapa, sudah melebihi 3 hari masih ketika berpas-pasan di jalan bermasam muka, ya, saling menghindar. Wah, ini salah satu dosa-dosa besar ini Bapak Ibu. Kalau seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, maka dia tak lagi mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya Bapak Ibu dari kabair ini, dari dosa-dosa besar ini, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis pula di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahr." Jikalaulah manusia itu tahu, ya, keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci yang mulia ini, minal khairat, dari lipat ganda pahala yang telah Allah siapkan. Setiap menit, setiap detik, setiap saat ke saat yang berlalu itu memang luar biasa Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini. Kalau seseorang itu tahu, kata Rasulullah, ayyakuna ramadhanu as-sanata kullaha, maka dia akan bercita-cita setiap tahun itu menjadi bulan Ramadan semuanya Bapak Ibu. Atau niscaya dia akan bercita-cita setiap bulan itu akan menjadi bulan Ramadan semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tahu Bapak Ibu, ya. Kalau tidak tahu, cepatlah berlalu puasa ini, raya kita lagi, makan kita lagi, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Itu tidak tahu, ya. Jangan sia-siakan waktu kita untuk perkara yang tak berguna di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Manfaatkan setiap detik, setiap menitnya itu Bapak Ibu, ya. Apa yang saya bisa buat pada tiap-tiap detik yang berlalu di bulan Ramadan? Zikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang sulit untuk dilakukan itu. Allah, Allah. Jangan putus itu hati kita, ya. Jangan berlalu begitu saja, ya, dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ya, terkadang Bapak Ibu kita ini banyak terkecoh di dalam amal ibadah ini. Saya bukan menyatakan diri saya sempurna, enggak. Saya pun banyak juga tertipu ya Bapak Ibu. Sama ya Bapak Ibu. Terkadang kita ini sering terkecoh di dalam amal ibadah nih Bapak Ibu. Banyak. Kita berpuasa, banyak orang yang tertipu di dalam ibadah puasanya Bapak Ibu. Ya, terkadang ba'da asar itu kita sudah mulai disibukkan dengan hal-hal perut Bapak Ibu. Ya, disibukkan dengan kepentingan-kepentingan perut. Padahal makannya tidak seberapa Bapak Ibu. Ya. Pas buka puasa itu apa betul lah yang kita makan Bapak Ibu. Ya. Minum air segelas, pisang sebiji Bapak Ibu. Itu dah kenyang Bapak Ibu. Ya. Kenyang lah tuh. Tapi bayang-bayangannya tuh luar biasa Bapak Ibu. Ketika ke pasar kaget tuh Bapak Ibu. Bayang-bayangannya tuh talbisul iblis. Iblis yang menyelimuti hati-hati kita itu Bapak Ibu. Serasa seleret yang berjualan tuh Bapak Ibu, ya kolak, cendol, serasa-rasa kita habiskan semua tuh. Temakan sama kita semua itu Bapak Ibu. Ya. Padahal enggak seberapa Bapak Ibu. Kita disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Terkadang kita pulang sudah dekat menjelang beduk berbunyi ya Bapak Ibu. Nah, tipu daya setan semua di dalam amal ibadah kita Bapak Ibu. Ya. Disibukkan dengan hal-hal perut. Nak dekat bunyi beduk ya, barulah kita balik ke rumah. Apa kau udah dekat-dekat bunyi beduk baru balik? Iya mah, biar jangan terlalu terasa waktu itu lama ya kan. Bapak Ibu. Itu puasa yang tertipu Bapak Ibu. Padahal waktu-waktu ya menjelang berbuka puasa itu Bapak Ibu adalah waktu-waktu yang mustajab sekali. Dan setan iblis tuh paham ini Bapak Ibu, bukan dia nggak ngerti itu. Dia lebih paham lah daripada kita nih Bapak Ibu. Ya. Karena datuk moyang kita aja keluar dari surga itu dibuatnya Bapak Ibu. Apalagi kita Bapak Ibu. Ya. Dia lebih paham bagaimana pahala puasa, pahala amal ibadah kita nih terluput. Ya. Tersia-siakan dari waktu-waktu yang berharga. Itu dia paham. Disibukkannya kita di waktu menjelang-jelang berbuka puasa itu dengan hal-hal perutnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan dari para tuan guru kami Bapak Ibu. Ini untuk mendapatkan kemanisan, halawatul ibadah, kemanisan di dalam ibadah, di dalam malam-malam Ramadan itu ketika kita salat maghrib, salat isya, tarawih, witir dan qiyamul lail seterusnya. Ada amalannya Bapak Ibu. Apa itu amalannya Bapak Ibu? Nanti ketika berbuka puasa ya, cukup makan buah tamar, kurma, segelas air hangat, ya, air hangat-hangat kuku, ya. Kemudian buah kurma bilangan ganjil, tidak kenyang 1, 3, tidak kenyang 3, 5, bilangan ganjil. Innallahu yuhibbul witra, Allah cinta dengan bilangan ganjil, ya. Itu aja Bapak Ibu, bilangan ganjil. Serasa-rasa udah oke rasanya, sholat maghrib Bapak Ibu. Jangan sampai masbuk gara-gara makan berbuka puasa nih Bapak Ibu. La ilaha illallah. Gara-gara buka puasa masbuk, gara-gara buka puasa telat takbiratul ihram, tertipu Bapak Ibu. Ini orang-orang yang tertipu di dalam amal ibadah. Karena kita sampaikan di pengajian yang telah lalu ya, berapa orang itu orang-orang yang tertipu di dalam amal ibadah. Luar biasa Bapak Ibu setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalannya Bapak Ibu air hangat segelas, kemudian beberapa buah kurma dengan bilangan ganjil. Ya udah kenyang rasanya sedikit ya. Dan kan kurma ini tidak kenyang kali ya Pak Ibu ya. Kalau orang kita, kalau orang Arab kurma itu dah kenyang ya Pak Ibu. Kalau orang kita nih mesti nasi wajib Pak Ibu, bukan sunat itu, mesti nasi Pak Ibu. Kalau tidak kenyang Pak Ibu ya kan. Coba dulu Bapak Ibu supaya kita mendapatkan kemanisan di dalam ibadah-ibadah kita itu. Kalau Bapak lakukan, Ibu lakukan cara berbuka puasa dengan makanan kaifiat seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, maka sholat maghrib itu indah Bapak Ibu, indah, mendapatkan kemanisan kita di situ di dalam ibadah-ibadah kita. Maghrib menjelang isya kita berzikir, membaca Al-Quran, mendapatkan kemanisan ya, hilang segala bentuk kemalasan itu Bapak Ibu, hilang semua itu insyaallah. Masuk isya, sholat isya, tarawih Bapak Ibu, itu tarawih sepanjang apapun insyaallah kemanisannya luar biasa itu Bapak Ibu. Manis rasanya Bapak Ibu, ringan badan tuh rasanya, hilang kantuk dan seterusnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah itu amalan yang luar biasa itu Bapak Ibu, coba biasakan Bapak Ibu
Ya memang berat sedikit nih kalau ndak biasa ya, Bapak Ibu. Karena orang kita nih dia ndak puas dia kalau ndak menyentuh nasi pas beduk berbunyi itu Bapak Ibu. Ndak puas dia. Ya. Ya ndak apa-apa juga kalau mau makan nasi langsung, tapi dia agak-agak jangan makan sampai itu sandar-sandar, itu balas dendam namanya itu Bapak Ibu. Ya, ndak jadi ibadah lagi, balas dendam namanya itu Bapak Ibu. Ya, dia agak-agak ya. Kenapa? Kalau terlalu kenyang Bapak Ibu berlebih-lebihan ketika berbuka puasa, berat sholat itu Bapak Ibu, pahit ibadah itu rasanya. Ini kaji-kaji tasawuf nih Bapak Ibu ya. Banyak makan nih pahit ibadah dibuatnya Bapak Ibu. Banyak kenyang, sering kenyang memikirkan hal-hal perut, terlalu sibuk dengan hal-hal perut, pahit ibadah dibuatnya. Bukan sering bolak-balik ke masjid kita dibuatnya Bapak Ibu, yang ianya kita sering bolak-balik ke mana Bapak Ibu? WC.